Tuhan baik. Tadi pagi kita meninggalnya saudara kita membuat kita tidak bisa ibadah pagi. Kalau diteliti ke belakang, rencana Tuhan itu begitu luar biasa. Seharusnya hari ini pagi tadi ada tamu dari Jakarta. Namun beberapa saat yang lalu tiba-tiba diubah dan orangnya tidak bisa datang. Bayangkan kalau tadi pagi itu jadi ada tamu gitu loh. Tiba-tiba ibadah tidak bisa pagi, sudah datang jauh-jauh. Apa enggak? Seperti apa? Dia minta sore, pasti sore ada tempat pelayanan yang lain. Dan itulah rencana Tuhan begitu manis dan semuanya kita syukuri dalam segala yang ada. Baik, kita akan membuka firman Tuhan pada kesempatan ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-10. Petrus pasal 2 ayat 4. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat yang ke-9 saya akan ulangi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu bangsa yang terpilih, dikatakan firman Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah sendiri. Bukan karena kuat, gagah, kepandaian, kepintaran, keunggulan kita, tetapi kita dipilih oleh kasih karunia dan anugerah-Nya. Sampai hari ini pemilu masih belum selesai, penghitungan masih terus berjalan. Sudah digelar pemilihan beberapa waktu yang lalu, dan menurut kacamata kita, maka pemilu itu adalah memilih pemimpin yang kompeten untuk urusannya.
Pemimpin yang mampu, dipandang mampu untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Dikatakan sebagai orang-orang unggulan dari setiap partai. Partai mengajukan dan akhirnya mencalonkan lalu dipilih dengan 3 pasang capres dan cawapres yang penghitungannya sampai sekarang belum selesai. Tanggal 31 Maret baru akan diumumkan. Namun karena kompetensi yang diadakan atau dituntut oleh mereka, kalau pilihan itu berdasarkan kompetensi seseorang, keunggulan seseorang, maka satu saat kita bisa diundet-undet. Halo, berbahagialah kita sekalian sebagai umat Tuhan, karena kita dipilih, kamu bangsa yang terpilih, bukan karena kekuatan, kebisaan, keunggulan, kehebatan kita, tetapi kita dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya karena kasih karunia dan anugerahnya yang besar. Tidak bisa seorang nanti akan protes, wah aku gak dipilih, si aku dipilih, si aku di Kristen, si anda di Kristen dan seterusnya. Tidak bisa, karena itu hak prerogatif dari Allah sendiri. Sebenarnya semua orang dipilih olehnya, anugerah digelar untuk semua orang. Karena Roma memberitahukan kepada kita, pada saat kamu masih berdosa, Yesus Kristus telah mati untuk semua. Barang siapa percaya atas kematiannya, maka dia dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Dan untuk itu firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pilihannya mengandung berbagai macam arti. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu bukan sembrono. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang sepele. Tetapi untuk memilih kita, dirinya, nyawanya, tubuhnya sudah dihancurkan, seperti yang kita peringati pada kesempatan sore hari ini dalam perjamuan kudus, adalah untuk membayar setiap kita. Anugerahnya diberikan, anugerah kemurahannya disampaikan, tidak memilih apa-apa atau persyaratan mana-mana, hanya manakala kita menanggapi pilihan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai pilihan Tuhan, kita memiliki hidup, atau kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dengan karakter Kristus, dan hidup di dalam kekudusan yang daripadanya. Untuk bisa melihat karakter Kristus, firman Tuhan menuliskan itu di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Bukankah Kristus penuh kasih? Kristus juga penuh sukacita dalam menjalani tugas dan kehidupannya. Dia memberikan damai sejahtera. Orang-orang yang memiliki karakter Kristus dan memiliki kasih, yang memiliki damai sejahtera, yang memiliki sabaran, memiliki kemurahan, kebaikan, setia, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri itu diberi yang terakhir, berarti sebagai satu hal yang tahan nafsu. Menguasai diri dalam keadaan yang negatif. Yang positif ada dalam hidup kita, hal yang negatif kita perangi. Saya sangat terkejut. Beberapa waktu lalu saya pernah dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan. Ya. Karena hamba Tuhan ini hidup dari GSA, teman adik kelas saya, lalu melayani di satu tempat lain di Jawa Timur 2 ini, di sebuah ketiga anaknya melepan. Maksudnya apa? Dibanding dengan 2 miliar,
keselamatan anak-anaknya seperti itu. Gara-gara tidak menguasai diri. Karakter Kristus diabaikan begitu saja. Dan hidup dalam kekudusan sudah sama sekali tidak diberi tempat. Maka yang ada tinggal buah dari perbuatan setiap orang. Kalau seorang berbuat yang baik, Tuhan berjanji akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Kalau seorang menguasai diri, seorang tinggal kelemah lembutan, seorang tinggal dalam kasih, maka kita akan menuai kasih daripada Tuhan. Tapi barang siapa yang tidak menguasai dirinya, maka Tuhan pun tidak mampu menguasai dia. Kecuali dia balik bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan segalanya. Apa artinya dikatakan, Pak ini miliaran sekarang, Pak ini miliaran, betul miliaran. Kalau begitu terbagi dua, sudah ngalah organisasi. Tapi pada akhirnya dia tetap ingin memiliki semua. Saya sebagai daerah waktu, aduh gagal saya. Teman-teman katakan, kita bukan gagal, dia yang gagal. Kita mempertahankan semua, kalau memang tidak mau, kita akan bisa melakukannya dengan kasih. Setiap bulan kita pergi ngawi, berbicara khotbah di situ dan seterusnya, sampai akhirnya semua dibawa lari. Diikutilah suara hati yang penuh nafsu itu, lari dia. Di kebaktian Raja Wali saya baru datang sekali, ketemu saya, lihat dari jauh, dia sudah senyum-senyum. Aku menggok, tidak ada orang. Bukan karena saya sakit hati, saya sudah lepaskan, sudah sakit. Tapi ngesaknya, buyang, anaknya melok pang lho, buyang. Ya nek pangi kopi, nek woi, gitu. Nek pang terus dalan kuwi kok gondele gede-gede. Hidup di mana sudah tidak tahu, makan apa tidak tahu, hidup seperti apa tidak tahu. Berapa hari yang lalu saya dapat kabar bahwa anak perempuannya pergi ke Blitar. Saya kejar saja. Saya pengen lihat, kalau boleh saya mau salami dia, kalau boleh bisa kembali kepada Tuhan. Karena anak-anak muda kenal Bang Rudy Elkel. Siapa yang pernah ketemu? Rudy Elkel. Pernah ketemu ya? Dia kan sekarang melayani anak-anak PAM di Jawa Timur. Dia dari PAM bertobat melayani anak PAM. Jadi mempunyai rumah singgah di Madiun dan melayani sekian banyak anak-anak PAM. Waktu diberitahu ini, Pak, dia menjaga jarak dengan saya, tidak mau mendekat dengan saya. Karena tahu saya orang gereja sidang jemaat Allah. Waduh, luar biasa. Saya bilang, biarkan dia ikut hawa nafsunya. Hawa nafsu orang tuanya membuahkan itu semuanya. Firman Tuhan sekali lagi memberitahukan kepada kita bahwa tanggung jawab besar bagi kita semua adalah setelah kita tahu bahwa kita dipilih. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Harus selalu hidup dalam kehendak Allah, hidup dengan karakter Kristus, dan hidup di dalam kekudusan yang sejati. Itu baru satu saya ceritakan mengenai orang yang bertahan diri, karakter Kristus di dalam. Kita pun bisa terjebak, mungkin tidak sebesar itu, tetapi tidak menguasai diri. Kita ikuti hawa nafsu kita dalam hal-hal tertentu dalam hidup kita, sehingga jangan sampai kita mendapat penghukuman daripada Tuhan karena tanggung jawab kita sebagai bangsa yang kudus, pilihan Tuhan. Kita mesti sadar, roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan cawan yang melambangkan darah Tuhan sudah tercurah atas kita, diberikan sebagai bayaran yang mahal atas keselamatan setiap kita. Tuhan ingin melihat perubahan hidup yang ada. Yang kedua, Tuhan punya maksud supaya kita hidup dalam misi dan pelayanan ilahi. Pasal yang kedua ayat 9b, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita dikatakan Firman hidup dalam misi dan pelayanan ilahi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk menjadi pemberita-pemberita tentang Tuhan, pemberita tentang perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Perbuatan itu adalah kita memberitakan kepada dunia bahwa aku bukan diriku sendiri, aku bukan milikku sendiri, tetapi aku milik Tuhan. Sebagai yang orang mengaku bahwa saya Kristen, bukan berarti kita sekedar menjalankan agama yang disahkan di Indonesia ini. Tapi pada waktu kita mengatakan aku Kristen, kita sudah mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Juru selamat satu-satunya yang bisa mengubah hidup saya dan saudara hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu setiap waktu bahwa ada tanggung jawab untuk misi bagi dunia ini, menceritakan kebaikan kebesaran Tuhan yang luar biasa, dan cerita dengan berita-berita yang kita sampaikan. Yang kedua, kita adalah bahwa setiap waktu dengan kata perbuatan kita amalkan bahwa kita surat Kristus yang hidup, yang berjalan sebagai orang Kristen. Kita dibaca di mana-mana bahwa itu Kristen. Manakala ke Kristen kita nodai dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kemurahan Tuhan, dengan kebesaran Tuhan, maka orang itu loh, kok ngono? Kristen kok ngono? Kok ora padha karo kae? Kok ora padha karo suratan? Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, menjadi miliknya, menjadi umat ketebusannya, yang dahulu tidak kasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan yang sempurna. Dalam beberapa hari saya kaget lihat konten di YouTube terjadi di Blitar. Kalau dulu selalu dituduh-tuduhkan bahwa Kristen adalah salah satunya menjadi seperti itu. Konten itu disampaikan bahwa di tempat ini, tempat pengajian di sana, kalau sudah ada di situ boleh tukar pasangan yang disukai. Kalau di situ, kalau ngaji di situ bukan yang membayar, tetapi dibayar. Semua bebas yang dipraktekkan di sana. Bersyukur kemarin dengar bahwa pelakunya sudah ditangkap supaya tidak terus. Tetapi kontennya sudah ada. Sebagian orang mengutuk bahwa itu sesat, ini sesat dan seterusnya. Zaman sekian Children of God itu pernah diramaikan bahwa gereja-gereja kita yang mempraktekkan memperingati Valentine Day dan semuanya itu sebuah aliran-aliran seperti itu. Hari ini bukan puji Tuhan, orang lain melakukannya dan orang lain mengatakan bahwa bukan ajaran yang benar. Apakah lagi dengan kita semuanya? Kalau kita punya gaya hidup yang mulai melenceng di dalam Tuhan, dalam persaudaraan, dalam perhimpunan, dalam hal bersama, mari kita sekali lagi untuk mawas diri kita di hadapan Tuhan. Apakah aku sebagai umat pilihan Tuhan sudah mencerminkan pribadi Kristus? Berita yang sengaja atau tidak sengaja keluar dari hidup kita, apakah sudah berita yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Kita bisa melakukan dengan praktek kehidupan yang baik, meskipun Martin Luther mengatakan bahwa Allah tidak bisa mengubah sifatnya karena perbuatan baik umatnya. Martin Luther mengatakan bahwa kebaikan setiap umat Tuhan itu harus terjadi, tapi tidak mengubah rencana Tuhan, tidak mengubah kasih sayang Tuhan.
Tuhan sudah memang penuh kasih sayang, dan kita berbuat baik atau tidak berbuat baik tidak merubah siapa-siapa. Kalau kita berbuat baik, itu tanggung jawab kita. Seolah-olah melemahkan kita. Tetapi kita mau kembali bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita telah tinggalkan seluruh kegelapan hidup kita, masa lalu kita di dalam Tuhan. Kita ada di terang Tuhan yang ajaib. Terang itu adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Biar kita di sore hari ini kembali diingatkan oleh Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Namanya kita punya kerajaan imam. Imam itu ada petugas khusus daripada Tuhan untuk melayani Dia dan bangsa yang kudus. Bukan orang kudus. Orang kudus dari kudus sana ada pabrik rokok juga. Tapi kita orang kudus yang berkata kepada kita pilihan Tuhan, yang dipilih karena anugerahnya, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Milik Tuhan sendiri. Kemarin saya dapat cincin karena Bapak Ibu sudah kasih cincin kepada saya pakai. Mulai dari ini saya pakai. Kemarin pada waktu mau diajak ke Pak Darmono, saya dengan Pak Yunus Supono, dengan Bapak Ibu Indri Surono, lalu Bu Sapa, sudah mau menjelang masuk di tempat mantenan itu di Bujana Puri. Ibu tanya, Pak, cincin ini, aduh, burung patek kulino, keri ning kamar mandi. Aku pikir, digawe Pak, itu pemberian jemaat, itu milik sampean. Nah orang mau gawe, ngomong kecewa. Saya bilang besok semakin tak gawe rasa tak cepat-cepat beni. Jika tadi waktu mau berangkat tak, ini lagi habis mandi, tapi kamar mandi saya di jalan, jadi enggak dan rumah sendiri jadi enggak hilang. Dan taruh di Bono ngasih tahu, Pak, ini kamar mandi ngendi? Jadi jero kamarku dewi. Berarti enggak ada orang masuk, sing mlebu mung aku dewi. Jadi orang bakal hilang. Itu milik sampean yang dibawa, dipakai. Diman-iman karena miliknya sendiri. Kita ini umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri, di mana Tuhan mengiman kita, ingin dipelihara, ingin disayangi, ingin diberkati, ingin disayang terus olehnya, dan karena itu jangan kita nodai di hati hidup kita dengan perkara-perkara yang kurang berkenan kepada kita. Biarlah kita semua pada kesempatan ini boleh mengingat itu, sadar akan itu, dan selalu mohon kepada Tuhan. Tuhan, kita dibawa untuk kepada jalan-jalannya yang benar setiap hari. Saya panjang lebarkan firman Tuhan pada kesempatan itu. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati kita buka hati pikiran kita, dan kita titik periksa siapa kita. Apakah sebagai umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, kita telah mencerminkan kehidupan yang baik. Jangan sampai kita menjadi sandungan bagi orang lain, menjadi batu sotohan bagi orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita semua menjadi saluran berkat yang ada dalam setiap kesempatan dan waktu dalam hidup kita semuanya. Adalah baik kita mau hidup dengan cara hidup yang baru, mengenakan karakter Kristus yang ada, hidup di dalam kasih yang sejati, hidup dalam kelembutan, hidup dalam damai sejahtera, hidup
hidup dalam sukacita, hidup dalam penguasaan diri kita di hadapan Tuhan. tonjolkan dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi Tuhan, apapun dalam hidup kami, apapun tugas pelayanan kami, berat ataupun ringan, semuanya kami mau taruh di kaki Tuhan. Terjadi pada kami seperti keinginanmu, kami hidup dalam kekudusan dan berkarakter Kristus dan menjadi pemberita kebenaran dengan kata maupun perbuatan. Kesaksian hidup kami dibutuhkan oleh dunia sekeliling kami, hingga mereka boleh melihat Kristus hidup pada setiap hidup kami. Semampu yang ada, besar kecil tua muda, pada sore ini kami datang kepadamu, membawa seluruh keberadaan kami di dalam nama Yesus Kristus. Manakala hawa nafsu, keinginan daging lebih banyak menonjol dari kehidupan kami, patahkan kuasanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menikmati kemenangan demi kemenangan. Dengan tutur kata kami menunjukkan siapa kami, pemilik kami, yang menguasai hidup kami adalah Tuhan saja, dan Engkau nyata dalam segalanya. Terpujilah namamu Bapa di surga, terpujilah namamu, berkati seluruh umatmu yang dalam perkumpulan hari ini. Mungkin perkumpulan itu terjadi karena hawa nafsu lebih besar
kemanapun kami pergi, kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan, menjadi pemberita-pemberita kebenaran itu dengan perbuatan kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Hamba serahkan pergumulan setiap umat Tuhan yang ada, yang susah penghiburan surga bagi kami, yang memberi masalah. Tuhan punya cara dan jalan keluar yang terbaik. Nyatakan semuanya agar anakmu tertelip mata rohaninya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami semuanya. Kami ucap syukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk sebelum